Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Pernah nggak sih Anda merasa, mentok gitu? Mungkin lagi ngerjain proyek yang kayaknya udah nggak ada haratan. Atau mempertahankan hubungan yang sebetulnya bikin capek. Atau malah nonton film sampai selesai, padahal dari awal udah boring, cuma karena ya udah terlanjur bayar tiket. Familiar banget ya rasanya? Iya, ya. Itu umum banget. Hari ini kita bakal bongkar bab 12 dari buku Essentialism, judulnya Uncommit, menang besar dengan memotong kerugian Anda. Kita coba lihat nih, kenapa sih kok susah banget ya melepas sesuatu yang kita tahu udah nggak benar gitu. Ini fenomena psikologis yang umum sekali. Namanya sunk cost bias atau bias biaya hangus. Intinya sih, kita ini cenderung terus aja nanam modal, bisa waktu, uang, energi, ke sesuatu. Kenapa? Ya karena kita udah terlanjur keluar banyak di masa lalu. Padahal biaya yang udah keluar itu ya hangus, nggak bisa balik lagi. Gitu loh. Nah ini nih yang bikin jadi lingkaran setan. Makin banyak kita invest, makin merasa, wah harus lanjut terus nih biar nggak rugi. Sampai berhasil pokoknya. Padahal seringnya kita tahu, ini kayaknya bakal rugi deh. Tapi ya tetap aja diterusin. Kayak gali lubang makin dalam ya. Betul, betul. Contoh yang gede banget itu pesawat Concorde. Pemerintah Inggris sama Prancis itu keluar dana kira-kira 1 miliar dolar buat pengembangannya. Gede banget kan? Mereka terus saja gelontorin uang, padahal secara internal udah pada tahu kalau pesawat ini secara ekonomi nggak bakal untung. Kapasitas penumpangnya sedikit, pesanannya juga minim, biaya produksinya mahal banget. Bahkan ada dokumen rapat kabinet yang mengakui kalau investasi ini nggak masuk akal lah secara bisnis normal. Tapi ya itu. Tapi karena udah terlanjur keluar banyak ya. Nah, itu dia. Karena biaya hangusnya udah triliunan rupiah, kalau dirupiahkan, jadi susah banget buat bilang, udah, stop aja. Ada juga loh cerita individu yang, wah, lumayan ekstrim. Kayak Henry Gribholm. Dia habiskan semua tabungannya $2.600 buat main game di karnaval. Hah? Demi apa? Demi dapat Xbox. Jadi makin banyak uang keluar, dia makin nekat, makin pengen menang. Padahal udah jelas-jelas rugi, boncos gitu. Astaga, ini dia nih bedanya non-esensialis sama esensialis ya, kelihatan banget. Yang non-esensialis pasti mikir, aduh sayang banget kalau berhenti sekarang udah keluar banyak nih. Pokoknya gengsi gitu ya, nggak mau ngaku salah langkah. Sementara kalau esensialis, dia lebih berani nanya ke diri sendiri. Pertanyaannya gini, kalau saya belum terlibat sama sekali nih di proyek ini, sekarang ini, saya masih mau nggak invest waktu dan sumber daya saya? Mereka nggak apa-apa ngakuin kesalahan. Justru potong kerugian itu penting, supaya energinya bisa dialihkan ke hal lain yang lebih vital. Fokusnya ke depan, bukan ke belakang. Menarik. Jadi kuncinya berani lihat ke depan ya, bukan nengok ke belakang terus. Tapi rasa rugi ini kan nggak cuma soal uang atau waktu yang hilang aja ya. Kadang kita juga susah lepas dari sesuatu cuma karena merasa itu punya kita, meskipun mungkin udah nggak butuh-butuh amat. Ini ada kaitannya sama jebakan psikologis lain nggak sih? Tepat sekali, itu namanya endowment effect. Efek kepemilikan. Kita cenderung menilai barang yang udah kita punya itu nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai objektifnya. Daniel Kahneman pernah bikin studi menarik soal ini. Mahasiswa dikasih muk kopi gratis. Nah, pas ditanya mau jual berapa, mereka nggak mau kalau di bawah $5.25. Oh iya. Terus? Tapi mahasiswa lain yang nggak punya muk itu, kalau ditawari beli, maunya cuma bayar sekitar $2.25 sampai $2.75 aja. Wah, jauh ya bedanya. Iya kan? Cuma gara-gara status udah punya, nilainya jadi berlipat di mata kita sendiri. Wah, ini sering kejadian ini. Pantesan aja kalau mau jual barang pre-love atau bahkan sekedar beres-beres rumah, di cluttering, itu susah banget ya rasanya. Terus gimana dong cara ngatasinya? Ada triknya. Coba deh, pura-pura Anda belum punya barang itu. Terus tanya ke diri sendiri, kalau saya lihat barang ini di toko sekarang, saya rela bayar berapa ya? Atau kalau konteksnya proyek, kalau saya belum terlibat sama sekali, seberapa ngotot saya bakal berusaha biar bisa ikut proyek ini. Ini bantu kita lihat nilai sebenarnya, lebih objektif. Oke, masuk akal. Selain rasa punya tadi, ada juga kan rasa nggak mau dianggap boros. Kita kan dari kecil suka diajarin, jangan buang-buang barang, jangan buang-buang kesempatan. Betul, itu namanya fear of waste, takut dianggap menyia-nyiakan. Ada studi dari Halt Arkes yang nunjukin ini. Pakai skenario tiket ski. Jadi orang dikasih pilihan. Pergi ke tempat ski A, tiketnya $100. Atau tempat B,
tiketnya $50. Nah, meskipun mereka tahu bakal lebih senang, lebih happy di tempat B yang lebih murah, Tapi milihnya yang mahal. banyak yang gitu. Mereka tetap pilih tempat A yang $100. Kenapa? Karena nggak mau merasa membuang tiket yang udah dibeli lebih mahal itu. Padahal kan keputusannya harusnya berdasarkan mana yang ngasih pengalaman terbaik ke depannya, ya kan? Jadi kita malah milih yang kurang asyik cuma demi nggak dicap boros. Aduh, repot juga ya psikologisnya. Iya, solusinya memang butuh keberanian sih. Akui aja kalau pilihan awal itu keliru atau udah nggak relevan lagi. Mengakui kesalahan buat mulai kesuksesan baru itu bukan tanda kelemahan loh. Justru tanda kita udah lebih bijak sekarang. Daripada terus-terusan rugi, mending potong aja sekarang kerugiannya. Oke, ada lagi nih yang sering kita lakukan tanpa sadar, status quo bias. Jadi kita melakukan sesuatu terus-menerus cuma karena ya emang biasanya begitu. Gak pernah dipertanyakan lagi kenapa. Persis. Kayak misalnya sistem evaluasi karyawan di kantor yang mungkin udah ketinggalan zaman, tapi ya jalan terus aja karena ya dari dulu juga begini. Nggak ada yang nanya, ini asalnya gimana? Masih relevan nggak? Daniel Shapiro punya ide bagus nih buat ngujinya. Lakukan reverse pilot. Coba aja hentikan sementara satu aktivitas rutin, misalnya laporan mingguan yang makan waktu itu. Terus dilihat reaksinya gitu. Ya, lihat aja. Ada yang protes nggak? Ada yang merasa kehilangan informasi penting? Atau dampaknya ternyata biasa aja? Kalau nggak ada apa-apa, ya mungkin aktivitas itu memang udah nggak esensial lagi, bisa dihapus. Oke, jadi intinya berani uncommit atau melepaskan komitmen yang udah nggak esensial ini emang nggak gampang ya ternyata ya. Banyak lapisannya, ada rasa bersalah, takut ngecewain orang lain, takut dianggap gagal, takut dianggap boros tadi. Memotong kerugian di hal-hal yang kurang penting, itu syarat mutlak supaya kita bisa bilang ya dengan sepenuh hati pada hal-hal yang benar-benar penting buat kita. Melepaskan yang non-esensial itu meskipun awalnya mungkin agak gimana gitu rasanya, canggung, tapi justru akan membebaskan energi kita. Dan ujung-ujungnya malah bisa mendatangkan respek loh, karena orang lihat kita fokus pada apa yang paling berarti. Oke, jadi kesimpulannya nih, penting banget ya kita kenali jebakan-jebakan psikologis ini. Kayak tadi, bias biaya hangus, efek kepemilikan, takut dianggap boros, sama bias status quo. Dan yang lebih penting lagi, punya keberanian buat uncommit. Ini bukan soal nyerah loh ya, tapi soal cerdas mengalokasikan sumber daya kita yang terbatas ke tempat yang paling ngasih dampak positif. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah, coba deh pikirkan sejenak. Ada nggak sih satu aja komitmen dalam hidup Anda sekarang? Bisa proyek di kerjaan, kebiasaan sehari-hari, atau bahkan mungkin hubungan. Yang kalau dipikir-pikir lagi mungkin perlu dievaluasi ulang. Coba bayangkan, kalau semua investasi masa lalu, waktu, uang, emosi bisa dihapus, dan Anda mulai dari nol hari ini. Apakah Anda masih akan memilih komitmen yang sama itu? Kalau jawabannya mungkin enggak, nah apa kira-kira langkah pertama yang bisa Anda ambil berdasarkan kesadaran itu? Coba direnungkan ya.